Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang keempat mata kuliah perpajakan. Baik, langsung saya share aja materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir, saya mengucapkan terima kasih dalam mata kuliah hari ini, pertemuan yang keempat. Dan terima kasih kepada Bu Dewi selaku dosen pendamping mata kuliah perpajakan, saya mengucapkan terima kasih. Baik, kita mulai sekarang. Dalam pertemuan hari ini, pertemuan yang keempat, yaitu tentang NPWP ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran ya. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalam ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan yang pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat ini yaitu tentang namanya NPWP. Apa itu NPWP? Mungkin mahasiswa dan mahasiswi sudah banyak mengenal ya, apa itu namanya NPWP ya. NPWP itu merupakan identitas wajib pajak warga negara Indonesia yang sudah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan, maka dia bisa mempunyai namanya NPWP atau namanya identitas wajib pajak. Warga negara Indonesia yang sudah bekerja atau yang sudah mempunyai penghasilan itu wajib namanya membuat NPWP ya. Nomor pokok wajib pajak ya, itu wajib dibuat ya. Nah, nomor pokok wajib pajak itu sudah diatur oleh pasal 1 ayat 6, yaitu Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang KUP. Jadi nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban mendaftarkan diri itu pasal ayat 2 ayat 1 nomor 28 tahun 2007 tentang KUP. Jadi setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan oleh wajib pajak itu mendaftarkan dirinya kepada kantor pajak ya, untuk memperoleh namanya NPWP. Itu meliputi apa? Ada nomor pokok identitas wajib pajaknya, ada tempat tinggalnya, tempat kedudukannya, maka akan jelas itu ya. Nah, sekarang nomor identitas pajak sudah terindeks dengan namanya
NIK. Jadi secara tidak langsung kita sudah terindeks dengan NIK, jadi kita tidak bisa lepas dengan NIK. Jadi kita NPWP-nya kita ini sudah tersinkron dengan NIK. Jadi secara kita bisa masukkan NIK sebagai NPWP. Nah, fungsi utama NPWP itu apa? Untuk mengetahui identitas wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajaknya, dan dalam pengawasan administrasi perpajakannya untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan namanya NPWP. Ya, untuk semua kewajiban perpajakan, misalnya dalam surat setoran pajak atau namanya SP. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, misalnya dokumen impor, dokumen ekspor, dan lain-lain. Untuk keperluan pelaporan pemberitahuan SPT masa dan atau namanya tahunan. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Perpajakan Penghasilan tahun 84 dan perubahannya. Jadi persyaratan objektif ya, untuk persyaratan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Penghasilan tahun 84 dan perubahannya. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pada pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidupnya terpisah berdasarkan keputusan penghasilan atau hartanya. Wanita kawin ya selain tersebut di atas itu dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Jadi ada hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Kewajiban mendaftarkan usaha atau dikukuhkan sebagai PKP itu berdasarkan pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP. Jadi setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 84 dan perubahannya itu wajib melaporkan usahanya pada kantor Dinas Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, kedudukan pengusaha ya, kegiatan usahanya dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, apa yang melatar belakangi pelaksanaan Undang-Undang Harga Pokok yang mengatur tentang
nomor pokok wajib pajak. Pelaksanaan amanat Undang-Undang HPP yang mengatur bahwa nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk pendudukan NIK. Tujuan kebijakan ini untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP-nya sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK. Jadi sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi ya. Nah, untuk memberikan kesetaraan ya, mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien ya bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK sebagai NPWP. Untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur mencantumkan nomor pokok identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi pelayanan administrasi perpajakannya yang telah berlaku. Nah, perubahan format NIK menjadi NPWP itu sudah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Nah, bagi masyarakat yang belum mengindeskan NPWP-nya dengan NIK itu bisa melakukan validasi data atau namanya verifikasi data. Tujuannya apa, Pak? Supaya data kita itu terindeks dengan namanya NIK ya. Perubahan formatnya nanti akan menjadi 16 digit ya. Mungkin yang dulu sudah mempunyai NPWP itu bisa migrasi ya, verifikasi data, sehingga nanti kita bisa menjadi 16 digit verifikasi data untuk bisa menamanya verifikasi NIK dengan NPWP. NPWP orang pribadi penduduk menggunakan NIK, NPWP badan instansi orang pribadi 16 digit angka, NPWP cabang nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Format NPWP baru ini sejak diberlakukan sampai sekarang ya, itu sudah berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan tanggal 14 Juli tahun 2022 dengan ketentuan syarat sebagai berikut ya. Itu batasannya NIK dengan NPWP format 16 digit sudah dilakukan pada Badan Administrasi Perpajakan secara terbatas ya. Per 1 Januari 2024 ya. Itu seluruh pelayanan administrasi perpajakan lainnya yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format yang baru. Jadi format yang baru ini sudah menerapkan namanya 16 digit. Jadi sudah mempunyai 16 digit sejak tanggal 14 Juli 2022. NIK digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dan 16 digit untuk wajib pajak badan.
serta wajib pajak instansi pemerintahan lainnya. Ya. Jadi secara otomatis data kita, harta kekayaan kita akan masuk ke dalam pajaknya kita. Ya. Nah, untuk yang lama bagaimana? Ya, untuk wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP yang lama itu tidak perlu kita hapus ya. Karena untuk wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP wajib pajak nama itu bisa melakukan namanya pendatasan atau namanya verifikasi data. Jadi verifikasi data ini bagi mahasiswa sudah mempunyai NPWP bisa login ke DJP Online Pajak, bisa untuk verifikasi pajak, memasukkan nomor KK dan NIK kita. Nanti kalau kita statusnya sudah valid, maka sehingga statusnya kita bisa menjadi 16 digit. Tapi kalau yang belum valid itu segera konfirmasi ke Dukcapil, ke catatan sipil ya, baru atau kalian bisa membawa KK dan KTP-nya ke KPP terdekat, ke kantor pajak terdekat ya, supaya nanti dibantu untuk verifikasi data menjadi valid, sehingga nanti NPWP yang lama bisa langsung terkoneksi dengan NIK. Jadi kalau kita login ke KPP, maka kita sudah terkoneksikan, ya kan? Nah, bagi wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP yang statusnya sudah valid ya, itu cukup menambahkan 0 di depannya NPWP lama, maka menjadi formatnya 16 digit. Itu orang pribadi bisa input ya. Yang badan ya sudah mempunyai NPWP lama, sudah melaporkan pajak tahunannya ke DJP Online Pajak, itu tidak perlu bingung ya, karena kita cukup menambahkan 0 aja ke NPWP kita yang lama, yang badan cukup tambahkan 0 aja, nanti membuat password yang baru, maka kita bisa login ke NPWP, misalnya login ke Koretek ya, yang baru ini nanti tahun 2026 itu diwajibkan bisa mulai melaporkan data dirinya SP tahunannya itu menggunakan Koretek dengan menggunakan 16 digit semuanya ya. Selanjutnya wajib pajak lama untuk wajib pajak cabang itu diberikan namanya nomor identitas kegiatan usaha atau namanya NITKU secara jabatan. Jadi batas waktu pihak menggunakan NPWP format lama itu dapat diperpanjang ya oleh Menteri Keuangan berdasarkan dari jadwal jenderal pajak ya. Itu sudah bisa dan masih bisa digunakan ya NPWP lama, karena yang sudah mempunyai NPWP lama kita tidak perlu bingung ya, karena walaupun semuanya sudah menjadi 16 digit, walaupun mahasiswa punya NPWP badan, punya NPWP badan sudah mempunyai, nah kalau NPWP badan masih 15 digit yang lama, itu tidak perlu takut semuanya ya, kita cukup menambahkan 0 aja di depan,
maka sudah menjadi 16 digit. Itu masih kita bisa gunakan. Untuk wajib pajak bank baru bagaimana? Nah, untuk wajib pajak yang baru atau wajib pajak yang terdaftar sebagai PMK tahun berlaku tahun 2000 sampai dengan 31 Desember, maka NIK diaktifasi sebagai NPWP dan diberikan NPWP format 15 digit, maka dia akan mendapatkan kartu tersebut ya. Itu mahasiswa bisa membuat NPP yang baru, bisa menggunakan namanya Koretek ya. Sekarang untuk mahasiswa yang belum punya NPWP, mahasiswa bisa mendaftarkan dirinya sekarang itu ke Koretek Pajak Go ID ya, untuk membuat NPP yang baru ya. Maupun badan maupun pribadi sekarang bisa menggunakan Koretek Pajak Go ID. Dan mahasiswa yang sudah mempunyai NPWP yang lama itu tidak perlu takut ya, karena itu masih bisa digunakan dan bisa dialihkan ke Koretek Pajak Go ID. Cukup mahasiswa masuk ke Koretek Go ID, memasukkan NP yang lama, cukup tambahkan 0 aja depannya, masukkan NP yang lama atau masukkan NIK-nya atau orang pribadi, masukkan passwordnya, nanti tinggal ganti password yang baru, maka nanti mahasiswa bisa langsung login ke Koretek Pajak Go ID ya. Itu tidak perlu bingung ya, karena walaupun sekarang sudah terindeks ya, sekarang kalau DJP e-filing di Dispelen Pajak itu masih berlaku ya, tapi nanti untuk tahun 2026 Januari itu pelaporan pajaknya itu sudah mulai pindah ke Koretek Pajak Go ID ya. Untuk wajib pajak yang baru itu sudah dengan formatnya 16 digit ya. Nah, itu akan diberikan NPWP 2 ya, jadi ada yang 16 digit sama yang 15 digit ya. Itu yang lama itu wajib bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 ya, tapi sejak mulai 1 Januari 2024 itu mahasiswa yang sudah mempunyai NPP yang lama itu wajib memvalidasi memvalidasi NIK menjadi NPWP supaya nanti formatnya menjadi 16 digit. Nah, ini kalau data yang sudah benar itu akan ada namanya tanda centang hijau. Itu adanya proses implementasi NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi yang penduduknya lama. Itu kalau sudah terindeks dengan NIK, maka nanti datanya menjadi hijau ini, jadi data sudah padan dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP ya, karena sudah terdata dengan Dukcapil. Jadi wajib pajak menggunakan NPWP 15 di NPWP sampai dengan 31 Desember 2023. Itu penggunaan NIK sebagai NPWP itu terbatas hanya untuk login di DJP Ulan Pajak. Nah, terus nantinya ya tahun 2026 mulai Januari 2026 itu mahasiswa wajib mulai pindah semuanya ke Koretek Pajak Go ID. Ya tadi saya jelaskan, tidak perlu takut karena yang sudah pernah membuat di DJP Ulan Pajak, passwordnya masih bisa digunakan di Koretek. Kalian cukup login dengan NPP dan password yang lama ya, cukup menambahkan 0 aja, persentasenya berapa, 15 digit yang NPP lamanya itu, atau login
langsung ganti passwordnya, kan nanti mahasiswa bisa login dengan password yang baru dan login ke Koreteknya. Nah, data yang belum padan dengan Dukcapil, maka wajib pajak harus melakukan pemutahiran data agar menjadi valid. Ya. Jika data belum valid, maka wajib pajak bisa menggunakan NPWP-nya sampai dengan 31 Desember 2003. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Nah, pemutahiran data ini ya ada permintaan klasifikasi data. Jadi data utamanya, identitasnya, data lainnya itu ada email, ada nomor HP, alamat, dan sebenarnya. Kalau data lainnya ada email, nomor HP, data KLU, ya, ada penyampaian permintaan klarifikasi, ya, kontak center, salon lainnya. Itu ada pemutahiran datanya. Itu yang wajib dimasukkan semuanya. Ya, karena sudah sekarang ini verifikasinya harus ke Koretek semuanya, maka diwajibkan harus menggunakan namanya 16 digit dan membuat password yang baru supaya nanti bisa login ke Koretek. Nah, ini bagi wajib pajak yang belum melakukan pemutahiran data bisa login ke jurnal pajak karena masih bisa digunakan jurnal pajaknya sampai tahun 2026. Itu masih bisa pakai MPP yang lama, passwordnya langsung login. Ya, nanti kalian pastikan di data profilnya ini adalah statusnya sudah menjadi valid, sehingga statusnya kita ini sudah terindeks dengan namanya NIK. Ya, itu wajib melakukan validasi data supaya nanti NIK kita sudah terindeks dengan NPWP. Nanti masukkan NIK kita, tanggal lahirnya kita, tempat tanggal lahirnya kita, itu wajib dimasukkan semuanya. Ya, ini ada pemutahiran data, itu wajib ya, ada data utama identitas, ya, data lainnya seperti email, nomor HP, alamat, dan sebenarnya, data KLU, data keluarga, penyampaian pemerintahan, klarifikasi, email, kontak center, dan sebagainya. Itu wajib dimasukkan. Terus ada namanya KPP, itu kita masukkan semuanya. Ya, ini kita wajib menggunakan NIK. Ya, nama itu masih kita bisa gunakan untuk kegiatan usaha. Ya, itu wajib digunakan. Sudah menggunakan namanya 16 digit. Ya. Mahasiswa dan mahasiswi mungkin ada yang sudah mempunyai NPWP kan, itu sudah harus segera melakukan validasi data ya, dan diharapkan mahasiswa dan mahasiswi jika ada waktu segera mulai pindah ke Koretek Pajak Go ID ya, karena nanti tahun 2026 ya, pelaporan pajak tahunan badan atau pribadi itu menggunakan Koretek Pajak Go ID ya, mulai pindah belajar membuat password yang baru di Koretek Pajak Go ID ya, nanti sehingga nanti untuk pelaporan pajak tahunannya karena pribadi bisa menggunakan Koretek Pajak Go ID ya. Ketentuan lainnya itu sudah diatur per 1 Januari 2024. Di sistem lainnya ini harus menggunakan NPWP 16 digit. Jadi dalam hal ini yang belum siap, pihak lainnya dapat meminta namanya perpanjangan ya.
Ini masih bisa diperpanjang ya mahasiswa dan mahasiswi yang belum melakukan NIK validasi, ini masih bisa. Nanti masih bisa ke DJP Online Pajak, mahasiswa dan mahasiswi bisa login, pilih profil ya untuk namanya validasi data. Jadi masih bisa ya, nanti segera divalidasi di dokumen keputusan ini yang sebelumnya harusnya sebelum tanggal 1 Januari 2024 sudah selesai semuanya, tapi tetap berlaku dan tidak perlu di pembetulan atau namanya penggantian ya. Jadi mahasiswa yang sudah mempunyai NPWP lama itu tidak ada namanya penggantian NPWP. Itu NPWP yang lama masih bisa digunakan ya. Hanya nanti pada waktu login ke Koretek itu kita bisa menggunakan NIK ya. Kita bisa menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP-nya kita. Nah, terus tinggal login menggunakan password yang lama, terus habis login maka nanti ada perubahan password yang baru. Nah, silakan masukkan password yang baru nanti sehingga mahasiswa dan mahasiswi bisa login ke Koretek Pajak.go.id. Yang untuk tahun ini untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi atau badan, kita masih bisa menggunakan Pajak.go.id ya. Itu masih bisa menggunakan Pajak.go.id untuk pelaporan Koretek atau namanya untuk pelaporan SPT tahunannya. Kan ada laporan tahunan pribadi dan ada laporan SPT tahunan badan. Kalau pribadi itu untuk perorangan ya, badan itu seperti CV, PT, firma, yayasan, itu namanya PT ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan yang keempat ini tentang NPWP. Jadi intinya NPWP itu merupakan tanda identitas kita sebagai wajib pajak yang sudah menjalankan kewajiban pajaknya. Dan mahasiswa dan mahasiswa yang sudah mempunyai penghasilan itu wajib namanya membuat NPWP dan validasi NIK menjadi NPWP ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam pertemuan yang keempat. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita istirahat dulu 10 menit ya, baru kita nanti lanjut ke pertemuan yang kelima. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Eka.